Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bapak ya telah meluangkan waktu panjenengan untuk wawancara dengan kami. Kami mendapatkan tugas nih Pak, kami berdua nih Pak saya sama Pak Lis itu mendapatkan tugas wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah di SD Negeri Tambaroto. Terus kemudian di sini ada beberapa hal yang kami tanyakan nih Bapak. Jadi terkait dengan wawancara yaitu tentang pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan. Siap Bu. Ya. Jadi untuk Pak Lis monggo. Ini Pak, selama di panjenengan itu di sekolah SD Negeri Tambaroto ini, itu kan pasti banyak sekali menemui kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan. Kami ingin bertanya karena dari CGD kami ya, itu selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu bagaimana? Ya. Terima kasih Pak Listiono dan Bu Dian. Ini kami akan istilahnya akan kami gegerkan yang selama ini kita lakukan, terutama mengenai pengambilan kebijakan itu, keputusan itu. Yang pertama apabila terjadi kasus-kasus yang itu, satu pertama adalah kita amati dulu. Kita amati dulu kasusnya itu bagaimana, terus setelah kita amati kita mengumpulkan fakta dari permasalahan itu. Jadi tidak hanya sekedar kita mengamati permasalahan, tapi kita kumpulkan fakta-fakta. Setelah itu baru kita menentukan untuk mencapai keputusan itu. Jadi fakta-fakta itu kita pilah dan kita tulis kita analisa sehingga kita akan memberikan bentuk keputusan itu bagaimana. Nah itu. Jadi akan tetapi tidak sembarang keputusan. Katakanlah misalkan saya senang dengan ini, saya putuskan begini, tidak. Nah, kita harus berpedoman pada peraturan yang berlaku. Demikian gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terus ini untuk yang kedua Pak. Ya. Selama ini kan Bapak sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kan untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak yang memang sama-sama benar ataupun mungkin yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu gimana Pak? Begini, semua itu kembali kita pilah dan pilih tadi ya. Akan tetapi semua pengambilan kebijakan yaitu memang kita harus taat pada peraturan. Satu. Di lain pihak, itu tadi ada yang namanya dilema etika itu tadi. Kadang peraturan itu kan sifatnya kadang seperti saklek gitu kan, tapi tidak memandang ke nurani kita lah gitu. Nah, untuk kami pengambilan kebijakan itu satu kepada peraturan, tetapi juga kita berdasarkan hati nurani kita juga kita laksanakan itu. Jadi tidak hanya saklek pada peraturan, tidak. Nah, harus pada hati nurani, karena yang namanya kita itu manusia itu harus punya prinsip nguwong ke uang. Nah, istilah jalannya nguwong ke uang itu agar kita dalam satu katakanlah satu instansi itu harusnya biar kita jadi kondusif, tidak ada rasa yang wah ini karena peraturan saya begini, padahal secara hati nurani begini gitu. Jadi pengambilan kebijakan itu di samping sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita juga
harus istilahnya sesuai dengan hati nurani kita, sehingga kita istilah orang Jawa itu ngomongin uang itu tadi. Itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Terus gini Pak, selama ini langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Pertama yaitu adalah mencari informasi tadi seperti yang awal tadi saya katakan. Kemudian kita kunjungi ke lapangan, terjun ke lapangan permasalahan utama tadi di mana. Setelah itu kita wawancara dengan yang bersangkutan, berbagai pihak. Ya. Setelah itu kita analisa untuk mengambil keputusan yang bersifat itu tadi, nguwongke wong tadi. Jadi tidak hanya berpihak pada peraturan atau berpihak pada hati nurani itu. Jadi imbang, bisa balance itu. Jadi dalam pengambilan kebijakan itu bisa biar balance. Jadi tidak istilahnya itu mendiskreditkan personel satu dengan yang lainnya. Gara-gara peraturan yang begini, ini seharusnya ini juga benar secara misalkan kalau di kebiasaan di daerah itu benar ini itu gitu. Nah peraturan itu kan sifatnya kan saklek gitu, tidak anu ke sana. Jadi ada keseimbangan antara peraturan dengan hati nurani. Ya itu, iya kita. Sehingga teman-teman di satu instansi ini kita kondusif, ya kita happy, enjoy, tidak ada merasa katakanlah tertekan dengan yang namanya keputusan satu dengan yang lain. Terus yang keempat nih Bapak ya, hal-hal apa saja nih ya yang selama ini Bapak anggap ini efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika Bapak? Ya begini Ibu Dian ya, untuk kami dalam pengambilan keputusan itu kita lakukan dengan spontan satu. Ya. Artinya spontan, tidak usah nunggu data dari mana-mana, katakanlah dari pihak mana-mana atau langsung ya, sebenarnya langsung dari permasalahan lapangan. Setelah itu saya pendekatan dengan personil ya. Kita ngobrol, kita sharing dengan tim manajemen sekolah juga kita libatkan sehingga kita dengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Ini dari permasalahan ini pendapat dari yang bersangkutan kita dengar, terus kita ya katakanlah kita pilah-pilah tadi hingga dalam kita memberikan keputusan itu tidak mendiskreditkan personelnya yang tadi yang satu ya, salah satu. Nah, terus selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan yang menyusul di 5 etika itu bagaimana? Nah, ini. Yang pertama tadi saya katakan memang kalau kita mengambil keputusan itu harus pertama sesuai peraturan. Kembali lagi tadi ya. ya. Yang kedua harus kita berani pada hati nurani. Nah, kadang kita sudah memutuskan kebijakan itu, kita itu sudah memikir ya masuk ke ranahnya peraturan juga harus kita menyentuh ke hati nurani. Terkadang lah ini yang menjadi hambatan itu keputusan kita itu tidak bisa diterima salah satu dari personel itu yang kita kadang itu menjadi tantangan. Padahal kita sudah berusaha. Ya peraturan oke, kita gunakan, hati nurani juga kita gunakan, tapi yang namanya manusia itu banyak sekali pendapat-pendapat dari mereka, sehingga tantangan kita ini adalah apabila keputusan itu tidak bisa diterima oleh salah satu dari rekan kita. Itu tantangan yang kurang puas itu pasti ada. Terima kasih Bapak. Terus kemudian nih Bapak ya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih Bapak? Jadi dalam dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika tersebut, Bapak jadwalkah atau mungkin Bapak secara langsung menyelesaikannya di tempat atau mungkin mempunyai prosedur seperti apa nih yang Bapak jalankan? Terima kasih Bu Dian untuk prosedur penjadwalan itu. Saya tidak
menentukan penjadwalan istilahnya. Jadi tidak terjadwal. Jadi langsung kasustiknya apa langsung kita tangani kita langsung. Jadi tidak perlu lama-lama. Gitu. Nanti kalau satu kasus kita penanganannya lama, mungkin bertumpukan dengan kasus yang lainnya. Nah, jadi langsung tidak perlu penjadwalan ya. Katakanlah kita dengar kasus ini, kasus katakanlah aduan masuk, ya segera kita tindak lanjuti. Itu. Terima kasih Pak. Terus dalam pengambilan keputusan itu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut yang berkaitan dengan kasus-kasus di 5 hektar? Untuk faktor-faktor yang memudahkan adalah ini berasal dari adanya dukungan dari jajaran Mas. Jadi dari masing-masing jajaran kita itu kan di sekolah ya ada kepala sekolah, dewan guru, komite. Kadang kalau kasus itu melibatkan komite, ya seharusnya memang komite dilibatkan misalkan kasus-kasus. Akan tetapi kalau hal itu cukup bisa ditangani oleh kita sendiri, komite tidak usah kita libatkan, nggak apa-apa. Jadi kita istilahnya kasusnya intern, ya intern kita antara kepala sekolah, guru dan rekan guru dalam satu pendidikan. Jadi pada intinya kita tidak perlu mengambil katakanlah dalam berdiskusi dengan wali komite sekolah atau yang bersangkutan lainnya. Berarti tidak melibatkan orang lain jika memang tidak diperlukan. Nah itu ya, tergantung kasusnya. Nah itu. Kasusnya. Kalau kasusnya sekitaran pembelajaran kita yuk kita sendiri. Kalau misalnya kasusnya sudah merambah ke dengan wali murid, kita punya masalah dengan wali murid dan sebagainya, ya kita juga melibatkan komite sekolah. Berarti semua Pak, semua pihak ya? Ya, makanya kita. Jadi dalam satu kasus itu biar transparan tahu semua ini kasusnya begini, penanganannya dan demikian, tindak lanjutnya ini. Ini Bapak. Dari semua hal ya yang sudah panjenengan sampaikan, yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan di 5 hektar? Terima kasih Bu. Untuk pengalaman yang itu adalah guru yang terbaik. Dari semuanya itu kita ambil semua berpengaruh dari pengalaman-pengalaman itu. Kita jadikan katakanlah ya semacam pedoman kita. Apapun yang terjadi misalkan, kalau seorang pengambil kebijakan itu pengalamannya masih katakan kurang pengalaman, itu nanti efeknya ke pengambilan keputusan itu juga cetek katakanlah dalam melangkah itu kurang begitu jauh, pandangannya kurang begitu jauh. Tapi yang namanya kalau pengalaman sudah diteter, pengalaman banyak sekali, saya yakin seorang pemimpin ini dalam menentukan kebijakan-kebijakan itu pasti berpedoman pada pengalaman di samping pada peraturan yang berlaku seperti tadi. Jadi tidak hanya sekedar pengalaman saja, apa gunanya pengalaman kalau berbenturan dengan peraturan yang berlaku. Gitu, saya kira itu. Ada lagi? Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Sekali lagi matur nuwun sangat sama-sama sudah menyempatkan waktu untuk sudah menjadi kewajiban kami untuk ya apalagi panjenengan ini guru-guru kami. Sedangkan yang seperti dulu tahun lalu itu dari guru lain, dari CGP sekolah lain pun mewawancari saya, ya dipandang saya juga kompeten di bidang ini katakanlah itu. Ini apalagi panjenengan ini guru kami juga, jadi ya itu sudah menjadi kewajiban. Perlu belajar banyak. Terima kasih. Ya itu kan tadi pengalaman itu pengalaman dan guru yang baik itu tadi. Terima kasih Pak ya atas dukungan dan motivasi Bapak selama ini pada kami ya Pak Lesti. Semangat. Semangat Bapaknya. Teman sangat Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak.
mohon maaf mengganggu waktunya sebentar Ibu. Oh ya. Ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk bisa mewawancarai beberapa kepala sekolah mengenai kasus-kasus yang Ibu tangani di sekolah. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nanti mohon kesediaannya itu untuk bisa menjawabnya. Kira-kira mengganggu waktu itu kenapa mboten? Enggak apa-apa. Saya ada waktu luang. Terima kasih. Nah, yang pertama, selama ini di sekolahan Ibu, tempat Ibu memimpin, itu kan pastinya ada kasus-kasus yang berhubungan dengan rekan kerja Ibu atau dengan siswa. Nah itu menurut pendapat itu Ibu bagaimana caranya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus terutama dalam dilema etika, saya akan berkoordinasi dengan rekan guru yang lain untuk melihat kasus tersebut siapa saja yang terlibat, kemudian melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian kebenarannya terlebih dahulu, lalu bermusyawarah bagaimana dalam pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah kita sepakati bersama. Berarti dilihat dulu kasusnya apa, terus kita identifikasi itu dengan melihat pengujian kebenarannya. Ya, tidak langsung diambil keputusan apa tindakannya, tidak, tapi kita teliti terlebih dahulu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu merupakan dilema etika. Bagaimana? Kalau ada dua kepentingan yang sama-sama benar, selain didasari oleh peraturan yang sudah ada, juga didasarkan pada kasih sayang, rasa peduli terlebih dahulu, dan yang paling penting adalah memikirkan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tapi sudah dipikirkan matang-matang semua aspek ya? Iya Pak, harus. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau mengenai langkah-langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan dilakukan itu dengan melakukan analisis kasus terlebih dahulu, melihat siapa saja yang terlibat, kemudian berkaitan dengan nilai yang bertentangan, data, kemudian fakta-fakta yang mendukung, serta yang paling penting adalah dilakukan uji kebenarannya terlebih dahulu, benar atau salahnya. Terus, mungkin saya banyak bertanya ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya mengenali terlebih dahulu bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, kemudian pengujian benar atau salahnya, pengujian paradigma benar lawan benarnya, gitu Pak. Terus gini Bu, dalam pengambilan keputusan di setiap kasus-kasus tersebut itu pastinya ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi kan pasti. Tantangan-tantangan apa yang Ibu hadapi selama ini di sekolah Ibu dalam menghadapi kasus-kasus tersebut? Kalau tantangannya ya mempertimbangkan segala dampak yang ada terlebih dahulu ya, berpikir dengan matang
tidak menuruti emosi, pengaruh pada orang lainnya itu bagaimana, kemudian menentukan nilai-nilai kebenarannya, dan pastinya semua atau keputusan yang diambil itu ada pihak yang merasa tidak puas pastinya. Nah, pasti setiap Iya. keputusan kasus-kasus dilema etika itu pasti seperti itu. Jadi keduanya sama-sama benar dipertimbangkan, jadinya ya pasti ada salah satu yang merasa tidak puas. Iya. Nah, terus dalam menangani kasus-kasus tersebut di sekolah itu, apakah itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah itu langsung menyelesaikan begitu ada kasus, atau menjadwalkan dulu, atau bagaimana? Kalau kasusnya masih ringan, masih enteng lah itu, ya kita selesaikan saat itu juga. Tapi apabila kasus itu melibatkan pihak lain, orang tua siswa misalnya, komite misalnya, ya kita harus buat jadwal dulu supaya bisa tertata, ya, tidak saling berbenturan seperti itu, Pak. Berarti tergantung kasusnya ya. Oke, kalau ringan ya bisa diselesaikan saat itu juga. Terus selama pemecahan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan? Ya kebetulan di sekolah kami itu ada beberapa CGP ya Pak. Jadi dari mereka memberikan wawasan dan pengetahuan yang ada hubungannya dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika tersebut. Ya, dalam CGP memang ada kita belajar tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi, kita banyak belajar dari mereka Pak. Ya, kita sama-sama belajar. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, mulai dari pemecahan kasus, terus analisisnya dan lain sebagainya, adakah pembelajaran yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika tersebut? Menurut saya, pembelajaran yang didapatkan khususnya dalam pengambilan keputusan, pentingnya komunikasi dan koordinasi baik dari pihak pengambil keputusan di keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif pada semua pihak, Pak. Itu yang. Terima kasih Ibu sudah meminta waktu Ibu dalam bertugas, karena sekali lagi ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk bisa berkomunikasi dan saling bertukar wawasan dengan pemimpin pembelajaran seperti Ibu. Semoga apa yang Pak Dinan tadi sampaikan bisa juga menjadi menambah ilmu lah bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak. Mohon maaf telah meminta waktu Pak Dinan. Ya, tidak apa-apa. Semoga sukses.